belum ada di YouTube ya, belum ada konten kreator awam Katolik yang benar berbicara di hadapan publik. Maka bisa dimulai oleh salah seorang OMK kita. Selamat sore kepada Pastor Alex dan Diakon Mia Culpa yang telah menyempatkan waktu untuk bisa berngopi klik dari via Zoom. Nah, kali ini kita akan mengajak narasumber kita Mia Culpa dan Pastor Alex. Mungkin bisa perkenalan duluan gitu. Silakan dari Pastor Alex terlebih dahulu. Baik, nama saya Pastor Alexander Silayan, Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Agung Medan. Kali ini bersama Mariawati Sitanggang dari OMG, Online Missionaries of God. Itu sebuah kelompok anak muda yang menggiatkan media sosial di Keuskupan Agung Medan ini, khususnya di bawah Komisi Kepemudaan. Baik, terima kasih sudah ada bersama kita di sini. Oke, selanjutnya Diakon Kaisar. Terima kasih, saya Diakon Kaisar. Pace bene, salam jumpa untuk Maria dan Pastor Alex. Senang bisa bergabung di sini dan juga untuk semua OMK siapa yang menonton video ini. Oke, terima kasih Pastor Alex dan Diakon. Nah, kebanyakan kan kita OMK sering bertanya mengenai media sosial. Nah, menurut Diakon, sebagai seorang penggiat media sosial dalam bidang iman, bahasa kita mewartakan kabar baik atau Injil di dalam media sosial. Apa motivasi Diakon sehingga sungguh tampak berkomitmen untuk melakukannya? Mungkin bisa ditanggapi Diakon. Saya jawab ya? Iya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Apa yang memotivasi? Saya pikir ya karena saya merasa harus melakukannya begitulah. Karena sebagaimana sering saya bilang di video, ya, karena baptisan, ya saya mendapatkan tanggung jawab juga, tugas juga untuk mengungkapkan imanku begitu. Dan saya tidak menunggu diri untuk untuk ahli lah dulu misalnya kan. Saya tunggu saya ahli pada waktunya atau saya cukup sempurna supaya saya mengatakan sesuatu. Tapi saya pikir waktu yang tepat adalah sekarang, mumpung masih muda, siapa tahu nanti ketika umur makin tambah sudah mulai jaga-jaga image atau apa, mumpung punya semangat untuk itu, maka saya katakan itu. Dan saya ikut nimbrung di media sosial untuk berbicara tentang kekatolikan kita begitu. Nah, sekali lagi bukan karena saya merasa sudah cukup layak untuk itu atau merasa pantas memiliki ilmu, tidak, tapi ya karena saya Katolik, saya bangga dengan itu dan saya bahasakan. Dan media sosial hanya soal tempat dan cara. Kalau ada tempat dan cara yang lain ya kita ke sana juga, begitu menurut saya. Tidak ini. Dan karena tadi di awal sudah dibuat berkomitmen, di situ sebenarnya yang susah juga untuk terus berkomitmen, terus menerus membuat. Kadang loyo, kadang adalah tantangannya, tapi nanti barangkali bisa kita dalami lagi soal tantangannya. Tapi yang pasti itu tadi, karena saya merasa harus melakukannya, karena saya Katolik. Begitu. Saya Katolik ya, Diakon ya. Nah, ya. Gimana dengan Pastor Alex sendiri? Apakah tertarik terlibat di media sosial? Ya, tertarik. Tapi saya generasi X ini, tahun 77 lahir kan. Kalau milenial itu disebut tahun 80 lah. Baru mereka pada umumnya lebih jauh tertarik dengan media sosial, tapi saya pribadi sih sebagai pribadi kayaknya harus ngaku juga kurang, tetapi dengan posisi di Komisi Kepemudaan ya saya mencoba ya demi kaum mudanya juga yang saya tahu meminati ini, maka itulah dulu kita membentuk sebuah kelompok anak muda untuk bergiat di bidang ini sendiri. Maka saya pun sedikit-sedikit ya tahulah
Untuk membuatnya secara pribadi sampai pada seperti apa yang dilakukan diakon ini, rasanya ya harus butuh sedikit semangat yang lain rasanya. Ketakutannya saya juga kurang tahu. Saya berpikir kadang nanti takut konsisten itu sebenarnya, karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau saya melihat diakon ini kan konsisten dia, entah 2, 3, bahkan 4 seminggu. Tapi kalau saya sendiri, gimana nanti? Takut di situ. Iya, soal pengetahuan barangkali di bidangku juga, di sisi tertentu, saya pasti lebih pintar dari diakon ini, selain sudah lebih tua. Benar, Ya, benar, benar, benar. benar Pastor. Apa yang dia dapat di kampus selama ini, udah saya dapat Sudah itu didapat, ya. 12 tahun lalu. Banyak yang lupa memang, tapi banyak juga yang lebih dalam, lebih dihayati. Tapi itu tadi, betul, saya punya keinginan besar, tapi melangkah untuk maju seperti ada ganjalan. Apakah karena tahun kelahiran tadi, apakah juga karena takut konsistensi atau apa. Ya, tapi saya sedang memupus juga bahwa pada waktunya barangkali akan gitu ya. Tapi kita di Komisi Kepemudaan, saya konsisten berjuang untuk ini. Saya konsisten mendorong OMK untuk lebih maju di depan melakukan ini. Gitu sih. Makasih Maria. Oke, terima kasih Pastor. Nah, ada lagi pertanyaan yang selanjutnya untuk diakon nih. Apa pandangan apa pandangan diakon terkait muarta di sosial media dan bagaimana agar berani melangkah dan bahkan berhasil di sana? Apa pandangan diakon? Silakan diakon. Oke, terima kasih Maria. Jadi menurutku mewarta di media sosial, saya pikir bukan soal pilihan mau atau tidak maukah begitu. Faktanya kita dipaksa untuk hadir di sana karena hampir bahkan lebih dari setengah hari-hari kita ada di media sosial, katakanlah begitu. Mungkin tidak semua orang, tetapi secara khusus dalam konteks orang muda, orang muda melihat itu di media sosialnya, cek status Facebooknya, buka Twitternya, lihat Instagramnya, apa yang di YouTube, apa yang sedang viral. Orang sedang di sana sekarang gitu. Maka saya pikir sangat mendesak untuk pergi ke sana. Dan jujur ya, saya katakan untuk sampai di media sosial saya sendiri merasa tidak cukup punya nilai jual begitulah. Soal katakanlah soal tutur diksi pilihan kata supaya nyaman untuk orang muda, itu saya agak kaku sebenarnya. Soal edit video masih banyak kurang di sana sini. Tapi itu tadi memang saya mencoba konsisten selama 2 tahun terakhir ini, lebih 2,5 tahun membuat video hari demi hari, try and error, coba dan coba lagi begitu. Dan saya pikir itu yang baik kita buat. Saya bermimpi atau berpikir bahwa yang membuat ini orang muda begitulah, dengan backgroundnya yang khas, dengan ada yang dimiliki oleh OMK yang saya tidak miliki. Nah, ada kebebasan yang OMK miliki yang saya tidak miliki. Soal cara berbicara, bagaimana merumuskannya, dan tidak harus selalu soal ajaran dogmatis dalam gereja kita ya. Bagaimana Allah Tritunggal, bagaimana sakramen itu terjadi dalam sejarah. Oh mungkin ada tahap-tahapnya, tapi sekurang-kurangnya pengalaman saya sebagai Katolik, lalu dikatakan itu di media sosialnya, lalu dia berdoa, apa isi doanya, sesuai dengan kita lah, pengalaman rohani kita. Dan dikatakan di pertanyaan tadi, dan berhasil di sana, saya tidak punya standar untuk mengatakan yang bagaimana yang berhasil mewarta di media sosial. Kadang tidak ada limit ya, tidak ada kriteria, oke, saya sudah berhasil. Tapi kalau saya berpikir berhasilnya saya adalah bahwa hari ini saya sudah membuat satu video untuk berkaitan dengan katekese. Itu. Berhasilnya saya adalah saya sudah buat sesuatu hari ini dan saya tidak melewatkan hari ini tanpa mengatakan apapun. Tidak dengan melewati tanpa mengatakan tentang katekese begitulah. Saya pikir di sana, dan karena ada fluktuasi apalagi di media sosial ya. Kadang ada yang menonton, kadang ada yang tidak menonton, kadang topiknya menarik, kadang tidak menarik. Nah itu
silih berganti. Tapi tolak ukurnya bukan apakah orang suka atau tidak, tapi sekurang-kurangnya saya sudah katakan, saya lempar ke publik, ada yang suka, ada yang tidak. Itu nanti algoritma media sosial menentukan itu. Bagaimana, apakah direkomendasikan. Itu saya pikir, maka just do it, lakukan apa yang sekarang bisa kita katakan, rekam, posting sejauh sesuai dengan iman kita. Gitu. Itu saja saya bisa katakan. Wah, keren sekali Diakon. Nah, setelah mendengar perkataan dari Diakon, menurut Pastor Alex sendiri, apa sih halangan sehingga belum melangkah ke media sosial? Gimana menurut Pastor? Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin udah terlambat lah. Artinya nggak akan bisa lagi ku kejar diakon ini kan gitu. Tidak setuju saya, Pastor. tidak setuju saya. Kalau sama-sama start Apalagi, kami dulu, mungkin masih mau aku. Tapi ini udah jauh kali gitu. Oh, bukan itu ya. Ya apa ya gitu ya, apa halangan? Ya betul. Benar. Tapi kata-kata diakon itu tadi barangkali yang dari awal juga tadi ya kayaknya harus mewajibkan diri lah gitu ya. Kalau saya kayaknya merefleksikan ini, mewajibkan diri lah. Dan refleksi ini sebenarnya makin jelas untuk saya terlebih di masa pandemi ini kan. Gak bisa lagi jumpa dengan mereka yang dulu itu kemana-mana, hampir jam tidur pun selalu kurang, hanya pergi ke sana ke situ melakukan ini itu. Ya maaf kalau mengatakan waktu itu mungkin bersalah mengatakan gak ada waktu untuk itu. Tapi kalau di manage ya pasti bisa. Tapi melihat situasi sekarang memang makin melihat sih urgensinya kan, bahwa memang ya kalau kita, ya kami juga pernah ngomong dengan dia waktu jumpa, ya seperti dia bilang belum terungkap sekarang ini, ya saya berkhotbah untuk 100 orang, tapi satu kata saya buat di media sosial itu, ya bisa 1.000 orang mendengarnya, jangan-jangan setelah 5 tahun 10.000 orang, jadi nggak pernah terbatas lagi pendengar kita gitu. Itu pun memotivasi saya, memang ya harus setujulah bahwa harus melangkah gitu ya, harus melangkah. Barangkali harus melihat lagi mana persis poin saya, pintu masuk saya begitu ke depan. Apa halangannya? Ya seperti saya bilang di awal tadi, barangkali keengganan-kah, ketakutan gagal-kah, atau perasaan-perasaan manusia lain. Tapi kalau aku mungkin sudah melihat ini panggilan, dan seperti kata dia, sebuah keharusan karena aku Katolik, karena aku pastor yang harus mengatakan sesuatu, entah suka atau tidak, lalu baik waktunya atau tidak, susah atau senang perasaan bahwa mestinya harus mengatakan sesuatu yang baik. Itulah sebenarnya pewarta yang benar kan 24 jam ya aku ini imam kan gitu, mestinya harus melakukan itu. Ya moga-moga saya pun jujur ada sebenarnya arah seperti semakin mendekat bahwa waktunya juga akan melakukan sesuatu lah secara pribadi gitu ya. Hanya belum begitu yakin, butuh kuda-kuda yang lebih mantap lagi kayaknya gitu Mbak ya. Oke, tapi kan pastor juga sudah merambas menuju ke media sosial kan? Hampir sama dengan mea culpa juga. Tapi belum terang-terangan seperti mea culpa sih, hanya masih pakai anonim. Gimana Diakon? Karena kan Pastor Alex ini sebenarnya sudah punya akun YouTube, tapi kurang terang-terangan. Nah, masih fokus di Komisi Kepemudaan saja dia. Itu gimana Pak Diakon? Ya ini pertanyaan spontan ya. Ya kita juga tidak bisa setiap orang punya karunia masing-masing begitulah. Ada yang sangat ahli untuk mengompor-ngompori kita begitu kan, untuk menyemangati kita. Lakukan dan memberikan motivasi dan menganimasi kita. Ya tidak juga kita menjadi orang pemain depan semua, toh harus ada kipernya, harus ada gelandang dan pengatur serangan kita. Tapi ya saya pikir begitulah, bahwa media sosial kita tunggangi untuk pewartaan. Begitu saya pikir yang terutama. Dan ya ada sebagai eksekutor, ada sebagai produsernya,
ada juga sebagai konseptornya. Itu saya pikir kerjasama bersama yang dituntut. Bahwa setiap orang punya kecemasan, punya kerinduan untuk kita harus melakukan itu. Saya pikir itu yang terutama menurut saya. Oke, Diakon, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, Diakon, pertanyaan selanjutnya, apa sih persisnya yang Diakon bayangkan menjadi puncak pencapaian dalam mewarta di medsos itu? Saya tidak terpikir untuk sesuatu yang memuncak begitulah ya. Ya, karena kalau saya pikir pemuncakan itu, maka boleh jadi saya tidak sabar kan. Wah, kapan ini? Maka misalnya di YouTube lah, saya sembunyikan saja bagian subscriber. Sudah berapa puluh ribu subscribernya begitu. Untukku, untuk banyak orang itu satu tolak ukur. Tapi untuk saya, karena ada juga kadang tertarik, kadang tidak. Oke lah, yang penting keep going on. Terus buat. Itu saja saya pikir. Tidak ada puncak menurutku ya. Karena ya tidak ada puncak. Yang penting setiap hari dibuat. Sejauh bisa, sejauh memungkinkan. Dan enaknya di YouTube kan kita punya kita buat jadwal sendiri. Kalau sedang tidak mood hari ini misalnya, oke, besok. Tapi kadang juga tidak mood, saya harus buat sesuatu. Dan sangat gampang sebenarnya kalau mau berbicara tentang kita ya, materi-materi kita. Misalnya di video-video saya sering hanya baca UCAT. Sajikan 2-3 nomor, baca katekismus. Dan semua orang sekarang bisa mengakses katekismus, bisa mengakses pedoman umum misa Romawi misalnya, kapan kita berlutut waktu misa, kapan kita berdiri, bagaimana cara menyambut. Hal-hal semacam itu kan yang kita anggap hal sepele, ternyata diminati orang juga. Nah itu, maka sebagai materi ada banyak sekali materi. Tapi terus dibuat pelan-pelan, itu menurut saya. Mungkin apakah karena ini tidak maju-maju mea culpa? Boleh jadi. Tapi untukku tidak perlu ada pemuncakan begitulah. Kita lakukan ini bukan untuk mengejar sesuatu, tapi karena saya harus melakukannya begitu. Sejauh saya bisa bilang. Itu dari saya, Maria. Oke, terima kasih Diakon. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Diakon. Pasti ada tantangan dan hambatan, barangkali terlebih pada saat memulainya. Bagaimana pengalaman Diakon dalam hal ini? Nah, tantangannya lah Diakon, yang sering Diakon hadapi. Oke. Iya. Ya, tapi pertama mohon maaf koneksiku putus-putus ya. Oh ya, nggak masalah Diakon. Hilang suara sedikit-sedikit. Ya, tapi ini soal tantangan. Saya mau katakan tantangan terbesar itu pertama dari diri sendiri. Iya, pengalaman saya begitu. Ada saja suara yang mengatakan, alah sok kudus bahas-bahas itu. Alah, begitu kan. Dan saya pikir ini sangat umum ya dialami orang-orang. Bagaimana lah, pokoknya, kamu aja belum melakukannya kok begitu dalam hati kan. Kamu mengatakan yang benar ke orang, kamu tidak lakukan sendiri. Selalu bergulat begitu pemikiran dalam diri. Ada saja yang menghalangi di dalam diri. Itu tantangan yang paling besar. Kalau soal bully-bully dari komentator, dari netizen, itu saya pikir, ya itu tantangan lain juga. Tapi ya itu tergantung kita bagaimana menghadapinya. Kamu cari uang, kamu itu jual-jual agama kamu di media sosial katanya. Atau hal-hal lain yang mencoba menyerang pribadi kita misalnya. Tidak cocok kamu menjadi diakon katanya. Untuk hal-hal yang yang sensitif misalnya. Hubungan antara agama misalnya. Tapi itu tidak begitu soal yang paling menantang menurut saya. Dan saya yakin secara umum begitu. Justru dari dalam diri ada seruan, sok kudus, sok suci lu, sok sudah hebat lu, sok rohani, enggak usah gitulah. Gitu kan. Ya tapi akhirnya toh harus dibuat begitulah. Siapa lagi yang kita tunggu yang paling kudus untuk mengatakan hal-hal yang begitu? Yesus lah untuk kedatangan yang kedua. Kiamat di situ. Itu saja saya bisa bagikan itulah.
Dari dalam diri tantangannya paling besar. Oh, dalam diri ya, Diakon. Nah, kita lebih khususnya lagi nih pertanyaannya, Diakon. Sekarang tentang gereja kita. Ya. Bagaimana pandangan Diakon tentang keterlibatan gereja dalam media sosial ini? Apakah cukup menggunakan sarani ini untuk menyapa umat atau bagaimana seharusnya, Diakon? Ya, ini soal penilaian sendiri ya. Ya, sejauh saya tahu gereja kita sangat terbuka dengan apa ini. Malah dari tingkat kepausan pun ada seruan untuk itu kan, untuk apa ya mewarta sampai kemanapun pergi begitulah. Saya pikir ya gereja sudah membuat bagiannya sendiri. Dan pertanyaan siapa gereja maksudnya? Apakah dari pihak keuskupan? Ya kita adalah gereja. OMK itu adalah gereja. Sudah jelas mandat dari atas, dari ya mandat teologisnya dari Kristus, dari Paulus pewarta, dari kepausan. Lalu apa yang bisa kita buat? Saya pikir begitu. Ya masih kurang, tapi menurut saya ya itulah umat sendiri, OMK dalam konteks ini mungkin masih bisa lebih giat lagi begitu. Bukan hanya lewat format tulisan atau infografik di medsos, tapi langsung begini, membuat kesaksian imannya begitu menurut saya. Gereja memberikan idenya, tetapi soal aplikasinya toh gereja ini siapa? Umat sendiri toh harus membuat. Mungkin masih kurang dari kita umat sendiri menurut saya. Menurut Ya, saya. Masih minim Itu ya dia. sudah saya bisa bagikan di pemikiran. Ya, nah menurut Pastor Alex sendiri bagaimana keterlibatan gereja dalam media sosial ini? Ya, pertama mau saya katakan kan pada Konsili Vatikan kedua pun kayaknya sudah dibicarakan dengan lahirnya itu dokumen Inter Mirifica bahwa pentingnya di bidang media sosial ini, kalau mau saya katakan gitu ya. Lalu kan di gereja kita ada Hari Komunikasi Sedunia kan, setiap tahun itu diperingati, dan akhir-akhir ini katakanlah 10 terakhir ini Paus dalam pesan pada Hari Komunikasi Sedunia selalu menekankan pentingnya mewarta melalui media sosial ini, gitulah. Masih saya ingat itu 2014, itu waktu itu Hari Komunikasi Dunia ke-48 lah itu ya. Sekarang sudah 54 jadinya ini untuk tahun ini. Dikatakan Paus di situ dikutip waktu itu dari kisah para rasul 1 ayat 18 kan, dengan sarana internet pesan Kristiani dapat menjangkau sampai ke ujung bumi. Kan kita diutus sampai ke ujung bumi. Melangkahkan kaki nggak mungkin lagi, berteriak nggak mungkin lagi, tapi dengan internet pencapaian itu akan bisa lebih laju begitulah. Nah, selalu ada pesan-pesan menarik sih dikatakan Paus, bagaimana sebenarnya mewartakan Injil itu supaya dengan memanfaatkan internet akan lebih efektif sebenarnya. Tapi saya setuju sekali dengan diakon kan pelaksananya kan bukan Paus, bukan para uskup, tapi umat. Setajam apa sebenarnya umat ini mau bergiat, nah itu menjadi perhatian, dan itulah sebenarnya yang dianjurkan gereja tadi. Nah, bagaimana kekuatan para uskup, para pastor, mungkin yang di komisi-komisi mengajak umat itu sendiri harus berani ini, karena contohnya sangat banyak anak-anak muda yang tidak pendidikan latar belakang agama, tapi buat akun yang menarik tentang iman juga. Ada saya ikuti itu di salah satu TikTok gitu ya, ada seorang muda sekali, masih sangat muda, tapi dalam 1 menit dia mewartakan satu katekesi, satu poin penting misalnya, atau satu ayat. Wow, kenapa tidak sejuta orang seperti ini kan gitu ya. Nah, gereja menurut saya juga dalam arti institusi ya sudah melakukan bagiannya, tentu harus dimaksimalisasi lagi, tapi umat ini betul-betul harus didorong lagi. Khusus di masa COVID ini kemarin kan seolah-olah adalah ledakan. Orang yang bisa katakanlah agak cuek, tidak menggunakan sarana media sosial termasuk gereja, mau tidak mau bisa online, ibadah online. Sekarang ini di Medan ini juga ada ternyata lingkungan online. Saya pun baru tahu. Wow, sesuatu banget kan gitu ya. Mereka sudah berusaha untuk bertemu
Udah bertemu lagi hanya melalui Zoom gitu, tapi ibadat gitu ya. Nah, kalau saya masih ingat dulu istilah dunia maya, itulah semua yang kita lakukan ini sekarang. Kayaknya sekarang nggak maya lagi lah, udah dunia nyata sih gitu. Jadi memang kita sudah ada di sini dan gereja dan kita semua harus melakukannya. Dan itu saya kira kita di sini untuk saling memotivasi ya, termasuk arah kita untuk orang muda supaya lebih tertantang gitu. Begitu Maria. Oke, terima kasih Pastor. Nah, Nah, kita selanjutnya ke pertanyaan ke-6, khusus tentang OMK atau Orang Muda Katolik. Bagaimana Diakon Kaisar mengamati keterlibatan mereka? Di lingkup gereja kita akhir-akhir ini ada seruan agar OMK jangan hanya menjadi tukang like dan subscribe, tapi harus berbuat. Nah, bagaimana pendapat Diakon perihal ini? Nah oke, ya sejauh saya bisa menangkap bahwa bagaimana keterlibatan OMK ya harus terlibat, itu sesuatu yang idealnya. Nah bagaimana praksisnya, saya pikir lain tempat, lain kebiasaannya, lain juga semangatnya ya soal keterlibatan gereja ini. Saya mengerti pertanyaan ini bukan hanya soal di media sosial, tapi juga di aktivitas gereja secara umum. Nah begitu dia. Saya berpikir sekarang kita dalam konteks bicara media sosial kan. Setelah, sedang, atau bahkan ketika COVID ini sudah selesai nanti, media sosial akan semakin vital kehadirannya, termasuk dalam gereja kita begitulah, dalam pewartaan, dalam katekesi secara umum. Itu saya pikir, maka keterlibatan OMK di gereja secara khusus dalam pewartaan di media sosial baik digalakkan mulai dari sekarang dengan menjadi konten kreator, saya pikir. Dan kita tidak berpikir tentang sesuatu yang hebat ya, buat channel YouTube lah, jadi YouTuber, jadi apa. Saya pikir tidak begitu. Misalnya apa yang ditulis di wall Facebook-nya, apa yang dibuat di TikTok-nya begitu kan, apa yang dibuat di Instagram-nya. Bukan juga jadi melulu hanya hal-hal rohani, karena kita pun tidak bisa memaksakan hal itu kan, tapi bisa menyelipkan nilai-nilai kekatolikan kita di situ. Nah, yang menarik di pikiranku, biasanya saya tonton juga yang dari luar negeri ada juga kan. Dia awam, dia OMK. Lalu dia berbicara tentang kekatolikan, ya bukan soal liturginya, bukan soal dogma-dogma, tapi bagaimana soal menghadapi ateisme sekarang ini di kalangan orang muda. Nah, bagaimana menghadapi LGBT, aborsi, yang kita diam-diamkan tapi ada. Real itu kan. Ya, homoseksual semacam itu. Bagaimana, lalu tentu didalamilah juga. Tapi kalaupun secara ilmu tidak cukup kita miliki, kita bisa buat pandangan pribadi. Yang pasti gereja tidak menyetujui misalnya bagian-bagian itu kan. Nah, apa pandangan pribadi. Nah, itu disampaikan. Maka saya pikir OMK mengkampanyekan nilai-nilai kekatolikan itu, nilai-nilai moralnya yang makin sulit diterima pada masa sekarang ini, saya pikir. Nah, itu saja saya pikir. Bagaimana keterlibatannya? Toh saya pikir sudah dibuat. Beberapa kali saya terjun di Instagram, apalagi sudah diingatkan oleh Pastor Alex supaya buka Instagram saya. Di situ ada banyak juga akun-akun Katolik kan. Tapi itu tadi anonim kan. Akan lebih menarik kalau dia orangnya. Saya mau mengatakan ini begitu kan. Langsung dia berbicara. Itu ada personnya, personifikasinya kan. Kalau hanya sekedar ada akun dia iman Katolik, ya kita tidak tahu itu siapa. Tapi seorang OMK berbicara tentang imannya, itu jauh lebih menarik, karena itu kesaksian iman kan. Lebih diterima oleh banyak orang, lebih menggerakkan begitulah. Itu sejauh saya bisa menanggapi pertanyaan itu, Maria. Mudah-mudahan menjawab. Ya menjawab kok Diakon. Oke, terima kasih Diakon. Nah, sekarang giliran Pastor Alex.
Nah, kalau dalam hal ini kan Pastor Alex setidaknya punya pandangan lah sebagai penganimasi OMK di KAM. Bagaimana pandangan dia, Pastor, menyikapi hal ini? Iya, jadi kita di Komisi Kepemudaan sudah 2017 ya, 3 tahun lah ini berjalan dengan mencoba giat di media sosial Instagram dan YouTube juga apa yang bisa kita buat di sana. Beberapa pelatihan juga sudah kita buat, mengundang UMK paroki, lalu mengikuti mereka, ayo buat bentuk Instagrammu, apa yang sudah kau posting ke sana, apa ini, selalu kita coba kemarin itu terus memfollow mereka kan, kita lihat feedback pertemuan itu apa, tapi Maria pun tahu apa yang terjadi. Kalau kesan saya pertama sih seperti cuek gitu ya, sedikit mengecewakan sebenarnya. Bagaimana saya bilang, keterlibatan dalam hal kita mencoba melink paroki, maunya admin di paroki dengan di keuskupan itu, di Komkep itu maunya menyatu, saling meng-hashtag atau apa lagi, atau kita rencanakan begitu baik waktu itu, tapi semua sepertinya mundur teratur kan gitu. Jadi gitu sedikit pengalaman juga diakon kan, agak kecewa lah keterlibatan itu. Maka pertanyaan ini menjadi penting sekali. Dan saya mau menjawab ini, ya OMK itu jangan menjadi pelike seperti kata Maria tadi atau hanya tukang subscriber, tapi OMK itu setiap OMK punya cerita sendiri gitu ya. Punya cerita sendiri berkaitan dengan imannya, Tuhannya, pengalamannya. Pembahasan setiap pribadi juga akan berbeda. Entah itu di Facebook, di Instagram, kalau sanggup ke YouTube misalnya, yang mengatakan sesuatu dengan caranya, udah dengan sendirinya itu akan menjadi unik rasanya sebenarnya gitu ya. Nah, ya saya sangat setuju bahwa dia harus menjadi ya konten kreator itu tadi, harus pelaku, subjek saatnya, bukan lagi penonton. Itu bukan mestinya gitu, apalagi orang muda. Orang muda itu biasanya selalu melakukan lebih daripada apa yang dia pikirkan, lebih daripada apa yang dia sanggupkan gitu. Kalau kami yang setengah umur ini melakukan apa yang porsional gitu. Kalau yang itu biasanya kan melakukan yang penting-penting aja kan gitu ya. Tapi ini saat muda ya, saatnya untuk melakukan lebih sebenarnya. Bahkan salah sedikit ya nggak apa-apa gitulah. Ya saya mengajak sih UMK supaya betul-betul menyadari bahwa masa muda seperti kata Diakon tadi tidak menunggu, mumpung muda bahkan ya harus melakukan sesuatu. Di dokumen Christus Vivit itu, ensiklik Paus yang baru itu kan mengatakan, orang muda, ingat Yesus itu muda. Yesus muda dan tidak pernah dia tua. Dan di masa mudanya dan di masa muda kita juga sebenarnya kita bisa berbuat maksimal. Yang termasuk di media sosial sih kalau saya melihatnya. Ya gitu Maria, bahwa kita harus mendorong OMK lagi dan moga-moga nanti video ini juga dilihat teman-teman OMK dan termotivasi. Mungkin ya gitu harapan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pastor Alex. Nah, ini pertanyaan terakhir ya mengenai pewartaan di sosial media. Mohon Diakon serukan dan motivasinya agar OMK Keuskupan Agung Medan itu terdorong mewartakan kebaikan dalam medsos. Silakan Diakon. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya kurasa apa yang dikatakan Pastor Alex tadi, baik itu di highlight ya. Nampak sekali ada kecemasan begitulah dan harapan besar dari Ketua Komkep kita ini kepada orang muda ya. Faktanya sepertinya masih ada yang lebih baik yang bisa kita buat begitu. Jadi nanti kalau ini di akhir video nanti orang mungkin akan bisa mengabaikan. Orang akan menonton 1-2 menit pertama dari video. Kalau bisa ini digeser kata-kata pastor tadi ke depan. Supaya didengar oleh orang muda. Bahwa ternyata harus masih membuat lebih banyak lagi begitu. Nah, terkait pertanyaannya tadi ya. Saran atau masukan? Saya pikir yang pertama itu motivasinya terang ya. Itu bukan saya mau suka atau tidak suka, tapi itu kewajiban karena baptisan yang kita terima.
Karena itu kan, mohon maaf bukan mau mengajari ya, tapi kemarin ada bacaan yang dari tulisan Paulus itu kan. Aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Itu keharusan bagiku. Dan celakalah aku kalau tidak mewartakannya, kan begitu. Itu pernah jadi bacaan pada suatu Jumat, misa hari Jumat kemarin. Dan upahku adalah bahwa aku bisa mewarta tanpa upah, begitulah. Dan itu yang kita buat, kan? Jadi untuk orang muda barangkali karena mereka tidak punya alasan untuk mengatakan itu. Karena itu kewajiban, begitulah. Bukan karena saya sudah kudus, bukan karena saya sudah sempurna. Lalu yang penting menurutku, mulailah dari sekarang. Buat sesuatu. Do something. Just do it. Nah, tadi saya sudah katakan, ya, lakukan sesuatu, apapun entah. Ya, orang sudah mencoba bertiktok, tapi itu sudah sesuatu juga itu. Yang apalagi tiktoknya tema rohani kan, nah, itu sudah sesuatu sekali. Dan mulai dari sekarang, nah, begitu. Meski tidak begitu terang, mau kemana. Saya tadi sudah katakan, saya tidak punya mimpi apa di mea culpa. Tidak punya target, tidak punya tidak punya puncak yang saya ingin kejar. Pokoknya day by day. Apa yang bisa kulakukan day by day, mumpung masih muda. Nanti kalau sudah berkeluarga, tidak ada lagi sempat mungkin memikirkan itu. Karena saya harus bekerja, mengurus anak, mengurus istri, segala macam. Kedengaran? Oke, kedengaran Diakon. Nah, itu yang saya pikir. Kalaupun belum begitu terang, tidak terlalu jelas mau kemana, lakukan. Begitulah masukan dari saya. Mumpung masih ada waktu. Kita pun tidak tahu mau sampai kapan. Saya pun mau sampai kapan saya buat video. Apakah nanti sampai kapan? Tapi sekurang-kurangnya sampai sekarang masih. Soal ke depan itu lihat nantilah. Itulah. Tapi komitmen kita bangun terus. Saya pikir itu yang bisa saya bilang, Maria. Semangat untuk OMK, untuk memulai. Mudah-mudahan ada yang termotivasi untuk memulai. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih Karena Diakon. ada Ya, satu lagi. Ada satu Oke. lagi. Ya, silakan. ya, silakan Diakon. Belum ada di YouTube ya, belum ada konten kreator awam Katolik yang benar berbicara di hadapan publik. Maka bisa dimulai oleh salah seorang OMK kita. Ya, dia buat semacam podcast atau beginilah yang kita buat ini, berbicara tentang iman kekatolikan. Belum ada, sejauh saya tahu. Mungkin belum kurang explore saya. Saya belum ada. Saya Katolik, saya mau berbicara tentang ini misalnya atau apa. Dari sudut pandang saya sebagai Katolik. Itu pasti dia punya pasar. Ibarat jualan ini, dia punya pasar karena belum ada yang jualan yang sama dengan itu. Mungkin Maria bisa memulai. Oke, siap Diakon. Dan saya setuju dengan Oke, baik, siap. Tapi sekali lagi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar posting gambar-gambar Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar speak up gitu. Tunjukkan dirimu. Ayo Katolik. Iya. Dan tahu Diakon, malah OMK mengusulkan saya melakukan itu. Nah itu. Ayolah podcast katanya. Kok aku lagi? Aku bilang aku udah tua. Iya kan? Kok aku? Ayo kalian buat. Saya backup, saya support gitu. Udah ke beberapa orang sih saya bilang. Bukan aku lagi gitu ya. Karena betul itu tadi. Kapan awamnya? Kita maunya di belakang dan gitu kan ya. Iya, dan hampir selalu saya bilang ya, saya memotivasi Katolik untuk apa yang saya buat hanya prototype, karena belum ada kan, hanya prototype. Sekarang ini setelah pandemi, kata Pastor Alex tadi, sudah makin banyak menjamur. Tetapi dari kalangan awam belum banyak. Maka pasarnya sangat luas, Tapi harus spesifik Katolik begitu. Kita 7,5 juta loh di Indonesia ini. Nah itulah. Katolik. Sangat luas kan. Ya.
kalau Pastor Alex ada pasarnya sendiri. Tinggal Tanpa waktunya bilang. Tanpa YouTube pun sudah punya apa sendiri, audiensnya sendiri. Kita UMK ini yang perlu. OMK ya. Betul. Mantap. Iya, benar. Mungkin salah satu ininya alasannya diakon gara-gara kan Katolik ini pembahasannya agak berat gitu. Jadi kalau misalnya dibuat ke publik agak takut salah kata, salah ucap gitu kan. Mungkin itu sih alasannya OMK nggak berani berbicara di YouTube gitu diakon. Ya, kita sesuaikan dengan apa yang mau kita katakan kan. Ya kalau kita ingat itu ada lex credendi, orandi, celebrandi, vivendi. Apa yang kita hidupi itu yang kita katakan kan. Ya kita tidak semua belajar tentang dogma. Adalah orang untuk itu. Malah saya pun sering katakan, ya ini bukan atas nama gereja saya katakan ini, saya bilang. Karena tidak ada kuasa mengajar secara publik begitu ya. Tapi sebagai Katolik, bagaimana pengalamannya berdua novena? Bagaimana pengalamannya berdua rosario? Nah, apa yang dilakukan oleh seorang suami istri Katolik gitu kan? Ya sesuai dengan bidangnya. Ya saya tidak mungkin katakan bagaimana rasanya cari pacar seorang Katolik. bukan topikku itu kan. Iya benar. Tentang betapa susahnya menjadi jodoh seiman di gereja Katolik. Tidak ada pengalamanku karena tidak pernah berniat saya sejauh ini. Oke, kan begitu. Ya benar deh. Kalau Maria berbicara tentang itu, jangan-jangan akan naksir OMK laki-laki dari Papua sana. Iya benar. Misalnya, nah itulah sesuai dengan bahasa masing-masing. Oke, harus sesuai ya diakon ya. Ya. Oke. Mulailah. Mulai. Oke diakon. Nah ini untuk Pastor Alex ya. Menurut Pastor Alex sendiri bagaimana untuk memberi saran kepada OMK dan motivasinya gitu? Silakan Pastor. Apa ya yang mau saya bilang ialah paus kita yang sekarang Francis pernah juga mengatakan, hei orang muda katanya kan, tinggalkan jejakmu di dunia ini, jejak yang baik katanya. Karena kalau tidak ada jejak kita, apa bedanya kita dengan makhluk lain gitu? Apa bedanya kita dengan binatang yang mati lewat begitu saja? Nah ini zaman medsos katakanlah ya ayolah orang muda kan gitu, tinggalkan jejakmu di media sosial. Ya mungkin media sosial ini nggak tahu saya apakah ini akan abadi. Ya setidaknya selama saya hidup saya yakin ini masih akan ada. Apa yang saya katakan ini sekarang mungkin akan terekam ini entah berapa puluh tahun lagi kan. Jangan-jangan OMK putrinya si Maria nanti atau putramu OMK masih mendengar ini. Kita nggak tahu. Kami dua dengan dia akan sudah berlalu dari dunia ini. Artinya itu jejak gitu loh. Jejak apa? Kalau main gamenya ditulis jejak apa ditinggalkan kan gitu. Aku sih satu kalimat itu tinggalkan jejakmu. Tapi Paus pun mengatakan waktu itu supaya berani kita, supaya sanggup kita meninggalkan jejak, kita harus berani melawan arus sebenarnya. Arus dunia ini sekarang kan mau santai, mau penikmat, mau main game aja, mau ini. Lebih pada mendapat, menerima gitu, bukan melakukan, terutama di media sosial sudah kita bahas tadi, maka harus berani memang untuk melawan arus itu, biasanya untuk berbuat. Kalau aku sih hanya kata itu, moga-moga OMK mau meninggalkan jejak baik di media sosial ini, karena ternyata jejak baik itu ya pasti selalu dari Tuhan kan begitu. Disitulah kita menjadi Kristen sebenarnya, menjadi OMK, menjadi murid Tuhan saat kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan itu bisa dinikmati orang gitu ya. Gitu sih dari saya Maria. Oke, terima kasih Pastor Alex. Nah ini udah di akhir acara ya. Nah nggak terasa ya. Oke, terima kasih kepada Diakon. Mea culpa, sebutan yang umumnya ya kita panggil biar OMK pada tahu juga akun YouTube-nya. Mea culpa. Ya, di subscribe guys.
pasti. Nah, buat Pastor Alex juga terima kasih atas kesempatan ini. Sama-sama. Iya. Nanti mungkin kita akan melakukan ngopi klik lagi bersama narasumber yang lainnya. Dan bagi OMK yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar atau bisa saja DM ke IG Komkepkam. Nah, jika ingin berinteraksi dengan Mea Culpa langsung, bisa langsung ke akun YouTube-nya Mea Culpa. Oke, terima kasih. Sekian dari ngopi klik kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you. Pace bene. Pace bene. Pace bene.